Halo para wadu pusaka dimanapun Anda berada, saya ucapkan rahayu, rahayu, rahayu bagi Anda sekalian. Yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih, dan yang belum silahkan, jika Anda merasa video-video kami ini bermanfaat, silahkan di subscribe, komen, likes, dan di share. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan membahas tentang pusaka yang sebelumnya sudah pernah saya bahas, namun kali ini mungkin akan saya lebih detail ya. Pusaka apa itu? Simak video selengkapnya. Jadi para wadu pusaka dimanapun Anda berada, kita akan membahas sebuah pusaka patrem yang dulu di beberapa waktu yang lampau sudah pernah saya bahas ya, yaitu keris Pasopati. Nah, ini dia. Kerisnya berupa patrem ya. Jadi patrem itu adalah keris yang berukuran kurang dari 30 ya. Kurang dari 30 atau kurang dari 25 terkadang. Jadi beraneka ragam ukurannya ya. Yang penting tidak yang kecil. Kalau kecil namanya jimatan ya, itu berbeda lagi. Baik, ini ada singepnya ya, atau pembungkus singep seperti ini. Ini juga singepnya kecil ya. Nah, untuk keris kali ini juga saya maharkan. Bagi Anda yang berminat, monggo silakan saja ya. Silakan Anda menghubungi kontak yang ada ya. Nanti akan saya taruh kontak nomor di deskripsi ya. Ini adalah keris Pasopati menggunakan warangka patrem ya. Warangkanya juga kecil, patrem ladrang Madura ya. Madura seperti ini, ciri khasnya seperti ini ya, ladrangnya. Ininya panjang. Kemudian ada batuan di sini di sini nih. Seperti ini. Kemudian ada sedikit dekorasi di sini ya. Dari Kuningan ya, dari Kuningan di sebelah sini. Ini maaf ya, ini lampunya agak gelap karena cuaca mendung, hujan di luar. Ya seperti ini. Ini dari kayu Soekarno ya, dikenal dengan nama kayu Soekarno. Ya, baik itu gandar maupun jejer atau dedernya sama dari kayu Soekarno semua. Ini untuk dari luar, dari sandangan luarnya ya. Kemudian kita lihat bilahnya. Di video sebelumnya ini sudah saya coba untuk saya gunakan untuk menancapkan keris ini di koin ya, beberapa kali, dan bagus. Ini tidak ada perubahan, ujungnya tidak mengalami bengkok atau apa gitu, enggak. Jadi cukup kuat karena ini banyak mengandung unsur baja ya, bajanya banyak, sehingga tentu saja kalau bajanya banyak itu kekuatannya juga banyak, kekuatan juga bagus kok, banyak. Nah, untuk keris Pasopati itu memiliki beberapa rincian atau detail yang mungkin perlu Anda atau kita ketahui ya. Yang pertama adalah umumnya keris Pasopati itu berdapur lurus ya, lurus seperti ini atau laras ya, laras. Kemudian memiliki gereneng ya teman-teman. Gereneng adalah motif atau hiasan di belakang ini ya, di bagian belakang, atau kita biasa sebutnya di buntut mimi, buntut urangnya di belakang sini. Nah, mungkin Anda dengar itu suara hujan ya. Nah, kemudian untuk gandik itu adalah khasnya kembang kacang pogok ya, seperti ini ya. Kemudian ada jalen atau jalu memet ya, jalu yang disembunyikan itu di bawahnya kembang kacang pogoknya ini ya. Kita harus belajar ya bagian-bagian keris. Kemudian ada lambe gajah di bawah jalen, satu lambe gajahnya. Nah, kemudian ada dilengkapi pejetan atau belumbangan ya, ini namanya pejetan atau belumbangan.
Ya, masing-masing ini punya makna ya, filosofi yang sudah saya bahas di video sebelumnya, nanti Anda cek ya. Video tentang Pasopati Anda buka semua. Kemudian ada lagi namanya tikel alis. Ya, tikel alis itu di sini, di atasnya gandik ya. Di sini ada cekungan gitu. Nah, ini tikel alis. Cekungan di sini. Set. Kemudian ada sogoan. Sogoan itu adalah, semoga kelihatan. Nah, ini kelihatan. Sogoan, rangkap depan belakang. Ini juga depan belakang ya, sogoannya rangkap. Kemudian ada ododo. Ododo kalau di dunia pepaharan itu biasa disebut geger sapi atau geligir sapi, ada yang disebut juga gigir sapi. Ya, saya lebih suka menyebutnya geger sapi karena bentuknya seperti tulang punggungnya sapi yang menonjol gitu ya, ini. Memanjang dari ujung sampai bertemu dengan sogoan. Nah, itu. Dan ini bagian bawah dari bagian bawah dari gonjo juga. Nah, ini adalah patrem, jadi ukurannya kecil. Terus apa? Sedikit aja kita ulas tentang keris Pasopati. Ya. Keris Pasopati itu berasal, kata Pasopati dulu ya. Kata Pasopati itu berasal dari bahasa India atau bahasa Sanskrit ya, Sanskerta. Pasupatastra ya. Merupakan kalau dalam kisah pewayangan itu adalah sebuah senjata yang dimiliki oleh Dewa Siwa sebetulnya ya. Awalnya dimiliki oleh Dewa Siwa. Dan senjata itu memiliki kemampuan sangat luar biasa dahsyat kalau di pewayangan ya, sekali lagi ya, yaitu senjata penguasa dari segala satwa, segala makhluk ya. Satwa itu makhluk. Kalau dalam kisah Mahabharata, Pasopati itu bukan berupa keris. Nah, perlu diingat itu. Kalau dalam kisah Mahabharata yang dari India itu bukan keris. Pasopati itu bukan keris ya. Melainkan itu adalah panah sakti yang tadi dimiliki oleh Dewa Siwa ya, yang diberikan kepada Arjuna setelah Arjuna itu berhasil melakukan laku spiritual tapa berata di Indrakila ya, yang terjadi saat itu Pandawa saat itu sedang menjalani namanya hukuman buang ya, selama 12 tahun di sebuah hutan ya, kalau nggak salah di Gunung Meru kalau nggak salah ya. Nah, sebelumnya panah sakti Dewa Siwa itu pernah digunakan Dewa Siwa sendiri untuk menghancurkan Tripura. Tri itu 3, Pura itu adalah kota. 3 kota bangsa Asura, bangsa raksasa, bangsa yang jahat lah ya. Itu. Jadi Pasopati ini adalah menggambarkan sebuah senjata yang maha dahsyat, yang sangat dahsyat, yang mampu mengalahkan keburukan ya, Asura. Kalau dari terminologi Pasopati itu berasal dari 2 suku kata ya, Paso dan Pati. Ya, Paso itu artinya pas, tepat sasaran ya. Kemudian Pati, kita semua banyak yang tahu ya, Pati berarti mati. Artinya apa? Tepat sasaran dan membinasakan. Jadi sangat berbahaya sekali. Intinya sangat berbahaya sekali. Oleh karena itu, orang yang memegang keris Pasopati biasanya memiliki kemampuan lebih atau kemampuan linuwe, dimiliki oleh orang-orang yang memiliki kelebihan, baik itu secara spiritual maupun secara non spiritual ya, ilmu gitu ya, istilahnya memiliki ilmu yang lebih. Dan umumnya keris Pasopati memang selalu lurus, umumnya ya selalu lurus. Nah, kebanyakan lurus ya, lurus seperti ini. Nah, kenapa harus lurus ya? Karena itu tadi ada sisi spiritual di sana. Seperti yang tadi diceritakan bahwa Pasopati itu berasal dari punyanya Dewa Siwa ya. Arti Dewa Siwa ini apa sih? Dewa Siwa itu adalah Tuhan, sesuatu yang di luar kekuatan manusia ya. Artinya seperti itu ya. Artinya orang yang memiliki keris Pasopati harus dia memiliki pikiran yang fokus, lurus, mantap kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga mampu menggunakan ilmunya tadi untuk kebaikan bersama, untuk mengalahkan kejahatan. Nah, seperti itu. Oke, jadi
Memang keris Pasopati dikategorikan sebagai senjata, ya. Tapi memiliki unsur spiritual atau diperkuat dengan unsur spiritual yang sangat tinggi, ya. Oleh karenanya keris Pasopati memang harus dimiliki oleh orang yang memiliki jiwa kedewasaan rohani yang matang, ya, sehingga dia bisa menggunakan ilmunya tadi itu untuk kebaikan, tidak menyalahgunakan ilmu yang dimilikinya. Itu seperti itu, ya. Kita banyak yang tahu bahwa nama Pasopati itu banyak dipakai di tempat di benda, atau bukan di benda, di sesuatu yang sangat penting. Misalnya digunakan sebagai nama kapal perang, ya, kapal perang Pasopati, KRI Pasopati. Di Surabaya ada kapal selam Pasopati yang dulu pernah dipakai dalam mengusir Belanda pada waktu Trikora, ya. Di Museum Kapal Selam itu, Mount Kassel, itu Pasopati juga. Kenapa kok kapal perang diberi nama Pasopati? Ya supaya dia memiliki kemampuan seperti Pasopati, ya, tepat sasaran dan bisa mematikan, membahayakan. Nah, seperti itu. Memiliki energi, aura, wibawa yang luar biasa. Ya. Supporter bola di Surakarta itu namanya juga Pasopati, ya. Jadi banyak sekali nama-nama hal penting yang menggunakan istilah Pasopati. Untuk keris ini, patrem ini saya maharkan, dari saya ini 500.000, ya. Ini tanggal berapa? 6. Ya, tanggal 6 Februari 2021. Ya, mungkin nanti ada perubahan, silakan. Mau menawar silakan. Ini pamornya keleng, ya. Keleng artinya tidak memiliki pamor. Tapi tetap ada pamor sebetulnya, ada bahan pamor maksudnya, ya, di dalamnya. Dan di ujung sini kalau mungkin terlihat, nah ini, ya. Nah, ini di ujung ini ada titik di sini. Ada titik ini bukan muncul begitu saja, bukan alami, ya, tapi ini direkam, artinya memang dibuat seperti ini, ya, bukan muncul begitu saja. Ini memang oleh empunya dibuat ada titiknya. Artinya apa? Ya itu tadi, tepat sasaran, artinya Pasopati, pas, tepat sasaran. Jadi ini titik ini melambangkan tujuan kita, tujuan akhir kita. Apa tujuan akhir kita? Tujuan akhir kita ya kembali kepada Tuhan yang benar, Tuhan yang Maha Esa, kepada Sangkan Paraning Dumadi, kepada Tuhan itu sendiri. Sehingga kita layaknya harus berpikiran fokus, tidak ke kanan atau ke kiri. Nah, ya. Pasopati, ya. Ukurannya patrem seperti ini. Sehingga mudah untuk dibawa kemana saja. Keris ini keris lama atau keris baru, biasanya begitu, ya. Ini keris baru, ya. Saya tidak mereka-reka, ya. Ini benar-benar keris baru, ya, dibuat sekitar 10 tahun yang lalu, ya. Jadi ini keris baru, kamardikan, ya, kamardikan kalau kita menyebutnya. Tapi apakah keris kamardikan itu jelek, selalu jelek? Ya tidak, ya. Keris kamardikan nantinya juga akan menjadi keris sepuh, ya. Dibuat tidak ngawur, teman-teman. Jadi ini rinciannya memang seperti putrannya, seperti keris Pasopati yang asli, ya, seperti ini. Jadi kita harus melestarikan. Kenapa kita harus membuat keris kamardikan? Karena keris tua pada akhirnya nanti juga akan termakan oleh waktu. Semakin hari akan semakin habis, berkarat dan lain-lain, sehingga harus ada penerus, regenerasi, ya, yang dibuat mirip, ya. Kita tidak bisa membuat sama, pasti itu susah, jadi hanya mirip saja, tapi dengan bahan yang baik, seperti sudah dites, ya, nih, ya, untuk menancap ke koin 500 dan koin, ya, 500 yang warna putih dan 500 yang warna kuning. Tapi jujur saja tidak bisa menembus koin yang warna kuning, ya. Warna kuning itu perlu hentakan yang lebih kuat, ya. Saya tidak berani menghentak kuat, ya, takutnya kerisnya yang kalah. Tapi ini tidak ada apa-apa, ya, tidak terluka, tidak bengkok, tidak apa gitu, ya. Videonya ada. Jadi saya juga tidak berani untuk merusak koinnya itu juga, karena koin juga lambang negara di sana. Jadi saya juga tidak berani melanjutkan.
ya. Nah, seperti itu teman-teman. Kalau Anda ingin melihat secara detail bisa mengunjungi di Facebook pameran keris ya, Facebook pameran keris Wadu Sanjaya itu ada. Kemudian di YouTube kita ya ini Wadu Pusaka juga beberapa kali saya upload video dari keris ini, bisa dicek di sana. Oh ya, sebelum kita tutup ya, ini ada hiasan mendak di sini ya, mendak. Mungkin Anda ingin melihat pesinya juga, saya akan tunjukkan. Nah, ini pesinya seperti ini ya. Ya, tidak fokus ini, sayangnya tidak fokus ya. Pesinya seperti ini teman-teman, dibalut kok dibalut, diganjal dengan benang ini ya, benang karbol ini ya, supaya tidak lari ketika kita pegang ya. Ini dedernya. Nah, oke, demikian untuk sedikit ulasan tentang keris Pasopati ini ya. Ini terus terang aja, ini sebetulnya keris favorit saya, ya. Baik, demikian. Bila ada salah kata mohon maaf. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan di WA, boleh di komentar, boleh, silahkan. Baik, terima kasih. Sampai bertemu di video berikutnya. Salam budaya.